Assalamualaikum sahabat ini Islam. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kesempurnaan ini dikarenakan manusia mempunyai akal pikiran yang tidak dipunyai oleh makhluk lainnya. Dengan akal pikiran tersebut, manusia bisa mendapatkan suatu pengetahuan atau ilmu. Dengan ilmunya tersebut, manusia dapat merubah dunia menjadi lebih baik ataupun sebaliknya, yaitu menjadikan dunia menjadi lebih buruk. Lalu, seberapa pentingnya ilmu itu bagi manusia? Mari kita ulas bersama. Asal kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima, yang berarti pengetahuan, atau sering kita sebut science dalam bahasa Inggris atau sains dalam bahasa Indonesia. Lalu, apakah agama memerintahkan kita untuk menjadi orang yang berilmu? Jawabannya tentu saja. Seperti wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca, sedangkan saat itu beliau belum bisa membaca. Dari situlah dapat disimpulkan bahwa kita diperintahkan untuk belajar atau menuntut ilmu, bahkan sampai diwajibkan seperti hadis berikut. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Lalu, seberapa pentingkah ilmu itu sampai kita diwajibkan untuk mencarinya? Imam Syafi'i pernah berkata, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu juga. Hadis tersebut menjelaskan bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus dengan ilmu. Subhanallah, benarkah semua yang di dunia dan di akhirat membutuhkan ilmu? Ternyata kita sadari atau tidak, semua yang kita inginkan harus kita dasari dengan ilmu. Contoh yang setiap hari kita kerjakan yaitu sholat. Agar sholat kita sah, kita harus mempunyai ilmu tentang sholat, yaitu syarat sah sholat. Contoh keinginan di dunia, jika kita ingin menjadi dokter, guru, kiai, dan lain sebagainya, kita harus belajar terlebih dahulu di sekolah agar memperoleh ilmunya. Karena tidak ada guru yang instan, dokter yang tanpa ilmu kedokteran. Jikalau itu ada, pasti akan membahayakan semua orang. Terlepas dari kewajiban menuntut ilmu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan orang yang sedang menuntut ilmu. Dari beberapa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu, inilah diantaranya. Yang pertama, ditinggikan derajatnya, seperti dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, yaitu dimudahkan masuk surga. Yang ketiga, dicintai oleh Rasulullah. Yang keempat, ilmu yang utama. Kemudian kedudukannya sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih utama dari orang yang ahli ibadah. Yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat rahmat
Yang kedelapan, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Masya Allah, ternyata begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Lalu, bagaimanakah kita bisa memperoleh ilmu tersebut? Benar, yaitu dengan bersekolah dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Sejatinya, barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkannya. Alhamdulillah, sahabat ini Islam. Itulah pembahasan mengenai alasan kita harus bersekolah. Semoga dapat menumbuhkan semangat kita dalam menggali ilmu Allah yang sangat luas. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.